Terima kasih. Saya menarik jawaban Sylvester tadi banyak mengatakan masalah hukum. Kebetulan saya orang hukum ya. Memang mereka ini peneliti. Jelas, semua orang tahu mereka peneliti. Sebenarnya ramenya ini, yang paling rame-ramenya ini sejak diumumkan hasil laboratorium oleh Bareskrim. Betul kan? Ya. Yang saya tanyakan, Bareskrim itu belum selesai dalam penyelidikannya. Karena pelapornya Bang Egy Sujana itu sakit. Ketentuan KUHAP, kalau sakit itu harus ditunda. Tidak bisa ditinggal begitu saja. Karena dia belum selesai di BAP. Barangkali begitu dia datang BAP, dia bawa bukti-bukti lain. Bukti-bukti ijazah lain. Tapi kenapa begitu cepat? Padahal banyak perkara-perkara yang saya tangani, itu ada 2 tahun, 3 tahun, itu belum selesai sampai sekarang. Pertanyaan saya kenapa begitu cepat? Kejanggalan berikutnya, ijazah Jokowi itu kenapa ditarik sebelum ada pengumuman? Padahal ijazah itu kalau mekanismenya ijazah itu diserahkan, itu ada namanya berita acara penyitaan. Pasti itu. Kalau enggak, itu salah satu syarat untuk di laboratorium. Nah, berita acara penyitaan ini, itu biasanya bisa ditarik kembali jika peristiwanya sudah selesai. Kalau persidangan sudah selesai atau mungkinlah dikatakan kemarin dihentikan. Itu ditarik. Itu masyarakat Indonesia banyak menanyakan. Kenapa belum diumumkan ijazah aslinya ditarik? Ini pertanyaan. Nah, apakah takut dilihat oleh rakyat? Apakah takut dilihat oleh wartawan? Sekarang kalau dia ada barang bukti narkoba ditaruh, narkobanya ini ditaruh, ini fakta. Bukan fotonya. Itu sebenarnya. Itu tidak sesuai dengan perkap itu. Polisi punya perkap. Jelas nanti saya bacakan perkapnya. 1. Yang kedua, pada saat Bang Egy itu melapor atas nama TPUA, dia itu melapor tidak merujuk ke anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga. Paham ya? Tapi kenapa pelapor loh ini, pelapor. Kenapa pengumuman kemarin dikatakan bahwa telah kami cek di AHU, di Kementerian Hukum dan HAM, TPUA tidak terdaftar. Nah menarik. Bagaimana pelapor malah diselidiki? Ini sudah permainan masa lalu seperti itu. Siapa yang melapor itu dimasalahkan. Bukan pelapor Pak, pendumas. Pendumas. Apapun juga faktanya kan diproses. Beda. Pelapor dengan pendumas beda. Dumas maupun laporan akhirnya kan di laboratorium. Kita ini berangkatnya di laboratorium. Kan faktanya kan di lab. Di lab itu mau dumas, mau penyelidikan, proses laboratorium itu biasanya, sepemahaman saya sebagai lawyer, itu terakhir. Bukan di sebelumnya, bukan di awal-awal. Karena itu nanti masuk 184 bukti surat. Ya. Jadi banyak hal-hal yang aneh di sini yang kita tanyakan. Dan sebelumnya lagi kita juga bingung ya. Kenapa teman-temannya itu menunjukkan ijazah asli berjejer ada 20 lebih, tapi dia nggak ada di situ. Kenapa nggak ada di situ? Seharusnya dia di tengah katakan kanan kiri loh, lihat nih sama. Seharusnya kan begitu. Kemudian yang diuji kemarin itu hanya 3 orang dari ratusan orang. Di dalam Perkap Kapolri harus diuji dulu ini. Pembandingnya ini, bahan pembandingnya ini. Harus diuji dulu. Maksudnya apa? Otentik bukan ini. Enggak tiba-tiba. Itu tidak dilakukan. Kemudian hasil akhirnya itu otentik, bukan asli. Otentik itu apa sih? Sorry, maaf. Identik. Identik itu apa sih? Identik itu sama. A sama B itu sama, identik. Ya karena yang diteliti itu Pak, ijazah asli Pak Jokowi. Ya. Kalau menurut keterangan Dirtipidum, ya. Pak Juandini. Ya. Gitu. Jadi identik dengan
3 ijazah asli dari teman seangkatan Pak Jokowi. Boleh saya tanya nggak? Kalau palsu sama palsu identik nggak? Palsu sama palsu identik nggak? Apa? Palsu sama palsu identik nggak? Palsu. Iya. Ya, kalau yang diteliti Ya, ya pertanyaan ijazah saya. palsu. Nah, enggak saya jawab dulu kan. Anda Bapak kan menanyakan, ya. Umpamanya kita punya sepatu palsu, ya kan? Diteliti identik juga dengan yang palsu. Bisa, Pak? Lah iya. Iya kan? Berarti identik itu. Masalahnya yang saya bilang tadi, yang diteliti Lab 4 itu adalah ijazah asli Pak Jokowi. Maka hasilnya identik dengan yang asli 3 orang kan itu punya. katanya. Faktanya kan nggak ditunjukkan ijazahnya itu. Itu katanya. Kayak orang buta nyanyi bintang kecil katanya. Jadi, ya kan bintang kecil nyanyi Makanya- yang biru. Padahal warna biru aja nggak pernah tahu. Gini Pak, Bapak Nah, nggak bisa sebentar, ngomong sebentar. begitu. Bapak gugat aja Mabes Polri. Itu paling fair. Itu yang kita sekarang kan dialog. Gugat gampang itu pastilah. Bahkan kita minta gelar terbuka. Bahkan kita ke Komnas HAM dan sebagainya. Bahkan akan ke DPR. Dan ke semuanya lah stakeholder di penegakan hukum ini. Jadi intinya begini. Yang saya heran itu ya itu tadi. Bagaimana namanya tim, TPUA itu tim. Tim pembela ulama dan aktif. Dicek di AHU. Mana ada tim masuk AHU, tim sepak bola dimasukkan AHU. Nggak ada. Kecuali itu organisasi, perkumpulan. Lah kenapa kita yang melaporkan maling, malah kita yang disatroni gitu oleh polisi. Ingat ya, kita pelapor TPUA ini. Pendumas Pak. Iya, pendumas whatever lah. Tapi kita, orang hukum, Bapak harus tahu perbedaan antara pendumas dan pelapor. iya. Ya, jadi Bapak bilang Bapak orang puluhan tahun. Oke, kalau Ya. definisi pendumas pelapor nggak usah diajarin 40 tahun saya jadi lawyer masalah itu. Masalahnya laboratorium. Di lab ini itu dalam proses penyelidikan itu baru kali ini. Kenapa? Bahkan kemarin profesor waktu kita berdialog itu profesor dari pihak beliau ini mengatakan bahwa kalau identik itu bisa di dalam penyelidikan atau penyidikan. Tapi kalau asli tidak asli itu harus di pengadilan. Betul kan? Betul nggak? Hasil lapor, ya, Asli hasil lapor itu identik Pak. Nanti dibuktikan lagi di pengadilan. gitu kan? Ya, Tapi kenapa dihentikan apanya? penyelidikannya? Ya karena semua Loh, artinya Anda sendiri mengatakan bakal harus ke pengadilan, tapi kenapa dihentikan? begini Pak, dihentikan ya. Bapak harus tahu, dihentikan berarti nggak bisa ke pengadilan. Kasus yang dumasnya TPU nggak bisa Pak. Sebentar, Makanya ini 188 konyolnya ya teman-teman itu mengatakan bahwa ini nanti ke pengadilan. Kalau sudah di SP 2 lidik, udah stop Pak. Iya, Nggak bisa ke pengadilan. 188 Nggak bisa. Sebentar. Bapak bisa ke 188 pengadilan mana? Nggak bisa. Nggak bisa ke pengadilan Pak. Identik itu tidak belum bicara. Enggak, Bapak kan bilang kan mau ke pengadilan. Iya. Sedangkan ini kan sudah di stop oleh Mabes Polri. Sendiri yang menyatakan bahwa kalau asli itu nanti pengujiannya di pengadilan. Tadi dikatakan. Pengadilan yang mana? Ya enggak tahu pengadilan agama mungkin. Nah, itu kan. Ya, pengadilan negeri. Jadi gini Pak, pengadilan yang Pak, saya kasih tahu ya, pengadilan sekarang gugatan tuh ada di Solo, PN Solo dan PN Sleman. Ya, aku kasih tahu Bapak. Aku kasih tahu Bapak dulu, Itu perdata mereka ya? menggugat. Iya, menggugat perdata. Saya tidak bicara itu. Saya bicara di laboratorium ini. Sekarang laporan TPUA itu apakah bisa ke pengadilan? Kan gitu kan? Saya tanya sama saudara, kan ini diproses. Kalau seandainya ini dikatakan Ini asli, kalau udah SP2 lidik Pak, udah nggak bisa lagi mau maju Ya, ke pengadilan. makanya Saya juga kami nggak ini- ngerti. Pengadilan mana? kami- Pengadilan sebentar, Langit kami apa? ini tidak bisa terima putusan daripada hasil lab kemarin. Bahkan bagian besar rakyat Indonesia demikian. gini. Dalam survei-survei itu di bawah 10% itu yang percaya dengan kepolisian. 90% adalah percaya dengan kita. Cek. Satu. Sebentar, saya belum selesai. Kalau nggak gini nggak selesai. Cukup Anda berdebat dengan siapa tadi? Bang Suryo. Tapi saya katakan, coba bayangkan Bang, sekarang ada laporan balik. Saudara ngerti nggak? Pasal 10 Undang-Undang nomor 31 tahun 2014. Paham nggak? Apa itu? Enggak, yang paham dulu enggak? Mengenai
Saya nggak terlalu paham. Nah ya Nah, udah. itu Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. masalahnya. Loh, kita fair. Nggak semua saya harus menghafal pasal dalam KUHAP, ya kan? Yang saya bicarakan, yang saya tahu, gitu loh. Lah iya, berarti Anda taunya sama KUHAP dan KUHAP. Ya, Padahal ada undang-undang lain. ya, Dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban itu diatur. ya. Saya bacakan kalau saya boleh bacakan pasal 10 itu. Silakan. Pasal 10 itu jelas, jika ada laporan, maka tidak bisa dilaporkan pencemaran nama baik. Sampai ini inkrah. Sekarang bayangkan, setiap ada orang laporan, selalu dilaporkan pencemaran nama baik, pada takut nggak ada laporan di dunia. Sebentar. Itu bunyinya undang-undang yang dibuat DPR, bukan saya. Saya bacakan pasnya ya. Enggak, supaya jelas. Enggak, Pak, sebelum Bapak masuk itu, Bapak ini nggak paham bahwa laporan TPUA, ya Pak, dengan laporan Pak Jokowi itu hal yang sangat berbeda. Jadi jangan Bapak menganggapkan, sebenarnya makanya saya bilang tadi, Pak, TPUA itu bukan melakukan pelaporan, tapi mereka melakukan dumas. Ya, mereka, Pak Jokowi melaporkan Bang Roy CS ini bukan karena pelaporan TPUA. Harus Bapak tahu. Tapi dengar dulu ya Pak, karena video-video itu kan Bapak tadi nanya. Sebentar. Ya udahlah Bapak. Saya belum dijawab, ini sudah loncat gitu. Kedua-duanya itu sekarang lagi dilidik, baik yang di Bareskrim maupun di sana. Sudah dipanggil Egy Sujana itu untuk dilidik. Yang mana? Yang itu yang di Bareskrim. Bareskrim kan udah stop. Loh, sebelum kita bicara sebelumnya bukan setelahnya. Itu dilidik juga, dipanggil Egy Sujana. Ini panggilan keberapa, dia sakit. Jadi bukan Dumas sudah wassalam, sudah selesai. Ini sudah laporan informasi. Berarti Anda tidak mengikuti itu. Lah itu oleh sebab itu saya bacakan undang-undang ini. Ya kan? Baca lagi. Harusnya kalau tahu ya ngomong aja. Oh, itu tadi saya omongkan. Saya nggak usah baca. Bahwa setiap ada laporan, saksi, lapor dan sebagainya, ya kan? Itu tidak bisa dilaporkan balik apalagi dengan pasal 310, 311 pencemaran nama baik sebelum inkrah. Itu undang-undangnya menyatakan demikian. Bagaimana menurut saudara undang-undang ini? Ya jadi gini Pak, yang dilaporkan undang-undang ini bagaimana? ya itu benar. Sekarang yang maksud saya ya. Jadi orang tidak boleh melapor balik dengan pencemaran. Bukan, jadi TPUA ini kasusnya berbeda Pak. Yang dilaporkan Pak Jokowi bukan karena TPUA itu mendumas atau melapor mengenai ijazah, bukan. Ini diskusi kita udah berbelok nih. Bukan lagi yang kita pertanyakan tadi. Artinya topik yang kita bawa ke sini ini soal putusan dari Mabes Polri kemarin. Yang saya katakan Pak Karni, bahwa yang namanya identik itu bukan berarti asli sama asli. Palsu sama palsu juga identik. KW dengan KW juga identik. Iya itu udah sampai tadi. Iya, ya kan? Iya. Itu yang saya katakan. Jadi oleh sebab itu, ya kan, kita sampai sekarang masih belum bisa terima, makanya kita minta untuk gelar perkara terbuka. Bagaimana mungkin pada saat mengumumkan 2 hari sebelum diumumkan, ijazah itu dikembalikan. Ada apa itu gitu loh. Padahal itu barang bukti, yang mana barang bukti yang di forensik itu salah satu syarat harus ada berita acara penyitaan. Berarti barang itu udah disita. Kok bisa diambil begitu saja? Ini udah melanggar KUHAP. Ya kan? Ya, sekarang begini. Kalau itu barang-barang yang digunakan untuk cari nafkah contohnya, motor atau kendaraan, itu boleh. Itu pun dengan namanya pinjam pakai. Tapi ini kan tidak. Ini diambil ditaruh lemari. Ini kan juga di lemarinya Bareskrim. Seperti itu.